Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Ibu Puan minta maaf karena nggak bisa bertemu langsung, Mbak. Jadi nanti akan kami laporkan hasilnya, apa yang menjadi aspirasi dari balik dan teman-teman. Itu kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami ada koordinasi Pak Kesatuan Olahraga Pemuda. Iya. Saya sebagai ketuanya, ini sebagai sekjennya, adalah sementara Pak Anak, Gubernur, dan juga kata atlet ternama itu. Oh, iya, di depan aja. Iya, di depan aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Anaknya ini kebetulan. Oh iya. Yang punya tempat mau digusur lagi. Jadi singkat kata bahwa kami ini koordinasi ini mempunyai anak 4 gitu, Pak. Iya. Koordinasi, jadi di bawah koordinasi itu ada pacuan kuda. Pacuan kuda. Nah, pacuan ini dari mulai berdiri koordinasi memang cuma koordinasi yang punya satu ini. Iya. Belakangan kita mengadop ketua pacuan berkuda dari luar negeri. Iya. Equestrian namanya. Equestrian. Nah, jadi lewat equestrian ini dibagi lagi ada ketangkasan, pencak berkuda, ada dresas, tunggang serasi, dan cross country. Nah itu. Lalu ada polo. Polo itu datang baru juga dari Pak Prabowo, ya. Ada peternakannya. Oh, ada peternakannya ini kalau polo ya, Pak ya? Bukan, polo ada peternakan. Jadi 4 bidang, Pak. Iya, peternakan. Membawahi 4. Iya. Nah, jadi kita hidup tentunya saya sebagai ketua, saya kan harus semua sama rata. Tidak ada satu sama lainnya saya mengaktifkan atau mengamaskan. Semua harus hidup berdampingan dan kita pacu mereka supaya mereka itu berprestasi semua. Ya. Di 4 bidang ini ya, Pak ya. Karena kita jadi satu, mengacu dan kita mengacunya kepada KONI DKI, KONI pusat. Kalau internasionalnya ke KOI. KOI ya. Nah inilah pacuan kuda Pulau Mas ini didirikan tahun 70, Pak. Itu ada surat dari Pak. Iya, Pak Sudin Mas. Tadi itu ya, Pak ya. Lalu dari Mas Ali Sadikin, maksudnya tujuannya segala-gala. Lalu juga ada sininya dari pariwisata di Pak tahun 70. Lalu di situ ada juga Menteri Dalam Negeri supaya semua lapangan kuda pacuan tidak boleh dialihkan. Dan juga undang-undang juga di sini kena kalau macam-macam nih 20 miliar sama 5 tahun nih. Ada undang-undangnya ya. Nah, di perjalanan kita senang sekali bahwa Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games. Asian Games 2018. Kita Asian Games ini Gubernur DKI ini dapat 2 tempat yang harus renovasi. Velodrome dan balap sepeda dan pacuan kuda. Buat kami belum penuh. Tapi belakangan kami tidak tahu menahu tiba-tiba ada gambar, ada desain yang menghapus, merusak yang sudah ada. Artinya sementara ini kita ini di Pulau Mas ini sudah berdampingan terus. Memang tadinya cuma pacuan, justru tadinya nebeng lah. Kita masukkan ke tangkasan sudah nebeng nih Pak. Sekarang udah nebeng. Kok ada orang luar lain mau menghapuskan yang nebeng jadi dominan di situ, dia suruh pergi. Kalau pergi itu kemana? Nah biayanya bagaimana? Karena kalau misalnya di situ ada lapangan tenis, lapangan bola atau golf pun, kan begitu dipindah nggak masalah karena ada. Kita kan nggak punya, Pak. Cuma satu-satunya di Jakarta, lalu kita mau pindah kemana? Kan kalau pindah itu kan harus kuda itu harus berlatih. Ini atlet ini kan harus berlatih, Pak. Harus ada tetap tempat. Tetap di tempat untuk berlatih. Apa saya mesti latihan di rumahnya depan rumah tamu menteri ini?
Monas. Monas, ya. Monas, ya kan? Lalu di mana tempat tanam budaya di sini kelihatan, saya melihat bahwa ada yang kurang pas. Iya. Dan lebih gilanya lagi, kita Persatuan Olahraga Bola Pusat maupun DKI tidak pernah diajak bicara. Tidak pernah dipanggil, bahkan di ruang rapat itu tidak pernah ya? Tidak pernah. Oh iya. Malahan saya dari Polri, Pak, harusnya ada undangan, cuma nggak diundang. Iya. Saya terus terang nyelonong aja, Pak. Iya. Oh, sempat Pak Alex hadir ya? Iya, saya gila aja deh. Waktu itu hampir bubarin, alasan Pak. Kalau telepon nggak jadi, tapi tetap dia udah nggak jadi, saya datangnya tetap ada juga di situ. Iya. Jadi memang kehadiran kita ini tidak diharapkan. Iya. Nah, Padahal kita punya kantor resmi di situ ya, Pak ya? Koordinasi ya, Pak ya? Koordinasi ya? Iya. Jadi rupanya PT Pulau Mas Jaya ini mereka mendapatkan masukan dari konsultan yang katanya dari Singapura ya. Ya, buat saya sih silakan saja. Dia bayar, Pak, kita nggak perlu bayar, Pak. Kita juga nggak tolol bener gitu. Iya. Kita udah lumayan muda, udah 50 tahun yang lalu. Jadi sore ini baru kemarin sore, adalah. Iya. Setiap pertemuan kemarin saya tanya, Pak, mau tanya, kalau mau pindahin ini, saya di mana? Ya itu, Pak, nanti akan kita cek. Oh nanti, Pak. Lalu Bapak suruh ada surat kita bilang, disuruh pergi kita. Ada suratnya, Pak? Ada, suruh pergi. Kalau suruh pergi, perginya kemana? Iya. Ya Pak, kan di Jawa Barat ada, Pak. Di sana ada. Gila kali ya sana, Pak. Emang itu punya kita, Pak, saya tanya. Jadi ngomong udah ngawur, Pak. Nggak terprogram. Kalau bohong ya ada beneran dikit lah. Pak. Agak enak di rumah dia. Nah jadi akhirnya mereka juga. Nah waktu kemarin saya agak marah sama gubernur. Waktu saya ngomong keras aja saya bilang, Pak, mau tanya. Jadi dengan ibu ini pindahkan, berarti proyek baru kan di rumahnya ada 2 proyek dong. Mau nggak gitu malah? Saya mau tanya, lebih efisien mana? Iya. Dibikin di sini, tidak berubah di sini. Uang 200 miliar cukup dong, lebih malah. Kalau ibu bikin di sini, ini dibongkar, kenapa nggak bikin di tanah aja? Di situ dibikin, kan ini nggak rusak. Yang ini 200 miliar di sini saja, ini biarin aja. Begitu kan? Kalau di sini kan berarti ditimpan di sini, yang ini pindah ke sini, ini berapa? Iya. Beli tanah, ya kan Pak? Beli tanahnya berapa? Bangunnya berapa? Kapan? Lalu kita di sini aktivitas kita masa dipindah kemana? Kan harus jelas. Lalu kuda-kuda yang ada di sini, kan di sini tidak hanya kuda, ada perawatnya, ada jokinya, ada tukang tapelnya, ada dokternya, banyak Pak di orang di sini, ya kan? Tadi itu memang ada yang tinggal di situ ya, Pak? Ya ada. Ada yang tinggal di lokasi itu ya? Ada. Jelas Pak. Ada asrama. Asrama? Ya, ada. Kalau enggak kan gimana Pak mereka itu juga sama kuda karena kita kadang-kadang polik Pak. Memang kesehatan kuda itu tiba-tiba jadi di dunia manapun kuda itu tidak boleh jauh dari perawan. Dan tidak ada kalau alat lain kan sepeda apa racket tennis kan masuk ke situ ya selesai nggak perlu dijagain dong. Jadi kita harus dijaga Pak 24 jam. Nah dari sinilah kelihatan ini orang tahu atau nggak tahu. Kalau dia bilang dia punya konsultan asing, kan harus ngerti Pak. Iya. Nah desain itu udah nggak bener semuanya. Nah ternyata itu dari kita rekomendasi dari koordinasi Pak. Itu ada tanda tangan. Desainnya ya. Ukuran desain. Jadi alokasi yang bisa dikerjakan dengan tanah itu sebenarnya bisa. Itu ditandatangan oleh koordinasi pusat dan PT DKI. Jadi itu saja dikerjakan selesai. Dan jangan ngada-ngada loh gitu. Kan harusnya Pak dia tanya dong sama usernya, kayak apa nih bos gitu kan. Dan kita juga Pak, kita tidak sembarangan, kita harus minta izin kepada Federasi Asia dan Federasi Dunia. Nah itu Pak. Standarisasinya kan ada. harus mengikuti. Ya. Nah ini mungkin cara administrasinya gimana Pak? Silakan dijelaskan.
Sambil minum, Ya. Pak, siap. Ya, Sambil Ya siap Pak. sambil. Pak Deputi. Jadi intinya kalau kita struktur dari olahraga berkuda ini, Iya. kalau kita bicara di Indonesia kan ini kita pordasi. Tadi disampaikan Pak Alek tadi pordasi itu meliputi tadi itu pacuan, equestrian, ada semuanya. Iya. Ya kan. Setelah itu kita di tingkat Asia. Di tingkat Asia itu kita ada AEF, Asia Equestrian Federation. Iya. Karena kita kan Asian Games ini yang dipertandingkan memang cuma equestrian, Pak. Yang dipertandingkan di Asian Games ini equestrian. Jadi sekarang ini kita berbicaranya dengan AEF, Iya. Asia Equestrian Federation. Yang kebetulan wakil ketua AEF itu adalah ketua kami, Oh, iya. ketua PP Pordasi Indonesia. Iya. Itu adalah wakil ketua AEF. Nah, di atas AEF itu di Federasi Dunianya, kalau di bola itu FIFA-nya, itu di FEI, Federasi Equestrian Internasionalnya. Nah, dari tahapan-tahapan ini, mereka ini belum memberikan suatu desain. Karena mereka masih membicarakan ini tentang equestrian di Indonesia itu untuk Asian Games itu baru dibicarakan nanti tanggal 15 April. 14-15 April di Pattaya. Baru dibicarakan. Tetapi mereka dari pihak Pulau Mas, mereka sudah membentuk desain. Yang tadi desain nanti disampaikan, desainnya itu ternyata itu tadi Pak, ternyata akan menghilangkan arena pacuan yang sudah ada. Jadi mereka ini untuk mengejar sebagai tuan rumah Asian Games yang di pertandingan itu cuma equestrian aja yang kurang lebih sekitar 10 hari, tetapi dia menghilangkan arena pacuan yang bersejarah seperti ini Pak. Yang sudah dibangun dari tahun 70. Dan pada saat itu dan pada saat itu kita terbaik Pak. Arena pacuan kita itu terbaik di Asia. Kalau kita bicara pacuan sekarang ada Hong Kong, ada Singapura, ada apa, itu semuanya meniru Pulau Mas pada saat itu. Nah, kita punya sejarah dari tahun 70. Sejarah ini akan dihilangkan dengan cuma event yang 10 hari. Itu. Sedangkan mereka kalau bikin desain itu Pak, itu belum disetujui dari AIF tadi. Kalau itu dibangun dan ternyata dari Komisi Teknik AEF tidak menyetujui, juga tidak akan bisa digunakan. Nah, kalau itu sudah dibangun tapi tidak bisa digunakan, kerugian kan negara juga. Nah, prosedurnya itu yang mereka tabrak. Jadi belum ada rekomendasi desain dari AEF, tetapi mereka sudah mendesain seperti itu. Ini yang ini. Ya, tapi yang utama itu tadi Pak. Makanya kami memberikan alternatif desain yang tidak merubah arena pacuan tadi. Usulan kami tadi itu. Nah, tetapi suara kami ini tidak pernah digubris sama pihak Pulau Mas selaku yang ditunjuk dari Pergub dari Gubernur DKI pelaksana untuk pembangunan equestrian itu tadi. Suara kami ini yang notabene kami adalah NF, adalah National Federation-nya berkuda di Indonesia, itu tidak pernah didengar. Mereka tetap kekeh aja bikin desain seperti itu dan mereka mendesain melibatkan konsultan dari Singapura. Ada biaya pasti kan Pak. Padahal kami dari Pordasi siap membantu untuk memberi desain atau apapun juga. Kami tidak berbicara seperti itu karena kami menginginkan supaya setelah Asian Games itu sarana itu bisa kami manfaatkan juga berkelanjutannya di situ. Tetapi kalau nanti itu mereka paksakan terus kami tidak bisa memanfaatkan, buat apa Pak dibangun? Jadi kami ingin menambahkan bahwa yang disampaikan Pak Anas tadi, pada prinsipnya yang dilakukan oleh PT Pulau Mas Jaya yang saat ini ditunjuk melalui Pergub 14 tahun 2016, mereka telah bekerja tanpa ada landasan yang kuat. Karena yang pertama adalah terkait dengan peraturan Pergub itu sendiri. Kemarin kami konsultasi dengan BPKP. BPKP menyebutkan bahwa yang bisa membangun arena pacuan karena dananya itu berasal dari APBD, itu harus 100% kepemilikan sahamnya adalah Pemda DKI. Nah, sekarang ini PT Pulau Mas Jaya kepemilikan sahamnya hanya 90%. 10% oleh swasta atau individu. Nah, dari yang pertama, landasan hukum yang pertama saja tidak layak sebenarnya kalau kita permasalahkan, atau
kalau memang mereka nekat, kita komit ingin mempermasalahkan itu dan pasti akan jadi kasus hukum dan lain sebagainya. Kita juga khawatir justru malah nanti Asian Games batal. Nah, itu yang masih kita nggak akan melangkah ke sana dulu kalau mereka selama masih mau diajak bicara. Terus yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Anas tadi masalah hierarki kewenangan terkait dengan teknis pertandingan untuk Asian Games yang harus mendapatkan dari IF. Ada satu lagi yang harus mereka dapatkan adalah penunjukan dari KOI bahwa PT Pulau Mas Jaya atau arena wilayah Pulau Mas ini ditunjuk sebagai venue untuk pelaksanaan Asian Games. KOI tidak akan menerbitkan rekomendasi atau penunjukan tempat itu apabila OCE belum berkoordinasi dengan IF terkait desain yang sudah di-approval. Padahal nanti disampaikan desain itu baru akan dibahas atau baru timnya untuk mendesain itu baru mau dibentuk tanggal 14 sampai 15 April mendatang di Pattaya di sidang IF. Nanti juga diundang OCA juga, Olympic Council of Asia yang memang berwenang dalam multi event untuk Asian Games ini. Nah, beberapa hal ini tidak mendasari apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT Pulau Mas Jaya. Bahkan sekarang ini yang tadi disampaikan singgung Pak Alex, perumahan joki yang selama ini dia harus memelihara dan juga groom di situ yang memelihara merawat kuda itu sudah harus keluar dari Pulau Mas. Nah, kita menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PT Pulau Mas Jaya ini tidak berlandaskan hukum. Nah, ini kami mohon mungkin nanti dari pemerintah pusat karena juga pelaksanaan Asian Games ini juga dibentuk atas kepres. Jadi artinya campur tangan dari pihak pemerintah pusat pun dimungkinkan gitu sebagai pengawas yang tertinggi, terutama di sini kan Kementerian Olahraga juga di bawah koordinasi Menko yang di Pupuan di sini ya. Dan juga nanti juga dari sisi saya juga mendengar ada koordinasi secara nasional untuk pelaksanaan Asian Games. Nah, dalam pertemuan-pertemuan di tingkat nasional kita berharap ada dari pemerintah pusat untuk merimen atau mengingatkan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta yang harus melaksanakan tahapan-tahapan ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jangan mereka bermain sendiri atau melangkah sendiri tanpa didasari dengan dasar hukum yang kuat. Mungkin itu Pak beberapa unit. Terus tambahan satu lagi, di beberapa contoh pelaksanaan baik itu Asian Games maupun Olimpik itu arena pacuan kuda dengan arena equestrian itu bisa berdampingan. Kami nanti ada contohnya, mungkin nanti kami sampaikan. Itu di Hong Kong waktu Olimpik Beijing. Itu pacuan kuda bersebelahan dengan equestrian. Terus kemudian waktu Olimpik di London itu justru equestrian itu dibuat secara semi permanen atau temporary, nanti knockdown. Jadi mereka membuat lapangan di atas panggung, kemudian setelah itu selesai jadi taman kembali untuk kepentingan umum lagi. Jadi ada satu asas yang dianut oleh penyelenggaraan setiap multi event ataupun kegiatan-kegiatan olahraga baik single event maupun multi event, yaitu masalah sustainability. Artinya arena yang sudah dibangun ini harus bisa dimanfaatkan setelah penyelenggaraan. Jadi bukan hanya pada saat penyelenggaraan itu digunakan, setelah itu tidak ada manfaatnya sama sekali, khususnya terhadap bangsa Indonesia. Ini kan kita dibangun di tanah negara, terus kemudian menggunakan anggaran negara, kan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara juga. Artinya di sini adalah
pembinaan olahraga berkuda. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam pembinaan olahraga berkuda? Yaitu Pordasi dalam hal ini. Nah, sehingga yang akan memanfaatkan venue ini secara berkelanjutan ke depannya itu adalah Pordasi. Nah, Pordasi sendiri dengan adanya desain yang sudah ditawarkan oleh PT Pulau Mas yang dalam hal ini notabene tidak mendapatkan rekomendasi dari AIF, kita tidak bertanggung jawab untuk bisa memanfaatkan itu ke depan karena over design. Over design ini dimaksudkan mereka berencana membangun 7 lapangan. Padahal untuk Asian Games yang ada di Incheon yang di Korea terakhir kemarin itu cukup 4 arenanya. Iya. Makanya AIF juga sudah membuat rekomendasi, dokumennya kami sampaikan Pak, itu desain yang dibuat oleh PT Pulau Mas itu disarankan untuk dilakukan downsize dan adjustment. Iya, sehingga artinya apa? Perlu redesign. Karena harus memenuhi unsur-unsur efisiensi salah satunya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar pelaksanaan persiapan pembangunan venue ini itu dapat berlangsung dengan baik, memenuhi good governance, tata caranya juga, dan juga bisa berkelanjutan ke depannya. Itu Pak intinya. Pak. Terima kasih Pak, mungkin tambahannya. Terima kasih Pak Alex dan teman-teman. Jadi masih ada Pak? Udah. Jadi memang sudah dilakukan pembagian tugas untuk penyelenggaraan Asian Games ini di Jakarta, di samping velodrome dan equestrian. Tadinya ditugaskan membangun Wisma Atlet, Alex, yang di Kemayoran kan, Kemayoran. Lalu karena proses hibah tanahnya oleh DPR tidak disetujui, akhirnya tetap menjadi tanah milik negara melalui Setnek, dibangun melalui dana PU. Dana PU itu akan terbangun nanti untuk kurang lebih 15.000 tempat tidur lah. Iya, tidur. Itu udah mulai berlangsung sekarang. Nah, termasuk juga yang untuk pembangunan GBK. GBK sudah mulai juga proses tendernya, dan memang beberapa venue itu ada yang disesuaikan sesuai dengan standar OCHA. Nah, termasuk induk-induk organisasi yang ada di dalamnya harus pindah dulu gitu, pindah dulu sementara karena perbaikan tadi, renovasi yang cukup banyak, sehingga kantor-kantor cabang olahraga, induk olahraga itu harus pindah. Nah, cuman itu kita minta ditanggung oleh pengelola GBK. Bagaimana pindahnya, kapan, sementaranya kapan gitu. Nah, termasuk kita memerlukan kantor untuk panitia penyelenggara, inaskopnya yang untuk KOE dan para panitia itu akan pola dikontrakkan itu, Alex. Jadi melalui APBN-nya Menpora. Nah, kalau itu udah nggak ada masalah yang di tingkat pusat itu. Nah, memang dari beberapa kali rapat kita dengan Pemda DKI terkait dengan pelaksanaan Asian Games, yang lebih banyak hadir itu Bu Silvi, Wakil Gubernur, Deputi Gubernur. Nah, kita memang sudah memesankan standar-standar venue itu harus mengikuti standar-standar internasional seperti FAI tadi sama AIF. Dan itu sudah kita sampaikan. Artinya kalau tidak mengikuti itu, otomatis nanti nggak bisa dilakukan pertandingannya, kan ini standarisasinya internasional. Nah, barangkali nanti kami akan mengundang dari Pulau. Biasanya Bu Silvi itu datang lengkap dia Pak, dia lengkap datanya, baik Pulau Mas maupun untuk velodrome. Update-nya nanti kita dalam waktu dekat akan rapat untuk persiapan Asian Games ini. Karena itu kan
multi event dan juga multi sources, jadi multi dananya dari berbagai kementerian. Jadi walaupun Kemenpora selaku leading sektor utama, tapi misalnya membangun untuk Wisma Atlet tadi PU, kemudian membangun studio mini Kementerian Kominfo, transportasi darat dan udara itu lewat Kementerian Perhubungan. Jadi bagi-bagi tugas. Nah, sekarang master plan-nya itu sudah selesai, termasuklah di dalamnya penentuan tugas masing-masing wilayah, baik dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten dan DKI. Nah, kita akan tampung semua apa yang disampaikan oleh Pak Alex dan teman-teman. Nanti akan kita sampaikan di rapat komite komplit itu. Karena bagaimanapun juga ini wilayahnya harus otonomi DKI dulu ini. Cuman kok nggak diajak bicara gitu. Kalau di itu diajak bicara Pak. Kalau dia di GBK bersama Indo olahraganya diajak bicara. Tapi Pordasi sendiri nggak pernah diundang ya Pak Alex? Jadi itu setelah belakangan Pak. Setelah ini berjalan, setelah saya begini Pak, pokoknya ini tidak jalan saya dengar saat ini. Iya. Koni DKI. Iya. Diundang. Oh, Pak ini katanya sama kita. Diundang Pak. Ada apa? Begini deh. Besaran gue yang benar. Akhirnya bilang, oh ya Pak Aris datang tuh. Malah dia ngebatalin Pak. Tapi saya nggak mau dibohongin. Iya. Saya bohongin, Paris dia bohong. Dia takut sama Paris tuh. Paris datang aja. Datang ke situ. Jadi di situ kelihatan mereka seolah-olah saya ini pacu, pusat itu equestrian. Iya. Saya bilang Pak, kita satu Pak. Iya. Nggak ada sana, jadi kita diadu domba di situ. Iya. Seolah-olah kita nih yang paling nggak suka nih saya, karena saya pacu. Loh, saya ini kan punya anak 4 Pak. Ini dibikin cerita begitu, dia kaget saya udah duduk duluan. Iya. Ada waktunya duduk. Jadi di situ diadu saya sama pusat, karena ini pusat ada 2, ini kan dari pusat juga. Iya. Kita berjalan bersama-sama, nggak mungkin kita berseberangan Pak. Kita satu payung kan. Nah, disitulah mereka mulai goyang juga. Tapi juga yang PT Pulau Mas ini tetap tidak berkembang. Iya. Karena dia bilang ini harus terbaik sedunia. Terus saya bilang sedunia muka di luar negeri saja ada sertifikat dihapus kok. Iya. Jadi mereka tuh berpikiran Ahok bilang dunia terbagus, lalu seolah-olah kalau bikin tuh yang mungkin yang seperti velodrome yang sepeda. Kalau sepeda kan nggak bisa dibuang Pak. Iya. Kalau kuda bisa pindah-pindah. Iya. Jadi sangat murah. Kalau 200 miliar Pak, banyak amat tuh, gitu kan. Jadi ini di sini Bapak bisa lihat kita laporkan kepada teks, kelebihan segala macam, segala macam. Dan ini diperingatin gitu. Iya. Nah saya kalau saya ngomong, ini saja tidak dianggap Pak. Iya. Pak Gubernur sudah DL, tinggal lanjut. Tinggal lanjut. Artinya ini kemarin ketemu malah cuma baru dikurangin satu ya. Satu banyak, tapi tetap tidak mengacu kepada apa yang kita sarankan. Sampai saya mengukur sendiri Pak, saya suruh ahli ukur kita. Ya kan kita ukur, biasa kita bikin kan. Kita bikin panjang lebar segala macam. Kita setting, jadi kita bukan hanya ngomong nih Pak. Kalau saya langsung action, teknis juga ya. Teknis juga kita juga nggak ukur banget gitu, prinsip begitu aja. Saya ukur, ini yang dia bilang kali-kali semua tanpa urusan dan biayanya Pak cukup 100 Tapi kalau digandeng equestrian dengan pacuan bisa? Bisa. Dalam area yang sama ini bisa ya Pak? Bisa. Kalau Pacuan ini bangun yang secara. Iya. Itu ukuran kita Pak. Iya. Kalau mereka itu potong Pak, pacunya dipotong. Iya. Mereka dipotong-potong. Jadi fungsi pacuan hilang jadinya ya Pak? Hilang. Hilang. Sayang sekali ya. Nah ini Pak. Baik Pak. Iya. Oh iya. Nah ini ya harus ada tetap. Nanti kalau begitu Masih kita ada bikin. pacunya yang dulu ini Pak. Jadi Iya. bisa bertahan. Sementara equestriannya kita mainin di sini sama yang di tengah ini.
nggak ada masalah. Iya. Jadi di tengah trek ini mau digunakan juga nggak ada masalah. Iya, iya. Tapi jangan memotong trek ini aja. Iya, iya. Yang satunya, kalau yang satunya, Yang usulan dia. ya ini terlihat bahwa ini memotong nomor 3 ini kan trek nih Pak, jadi terpotong harusnya kan di sini jalan. 3, 5, 9, Ya, 11. 9, nah ini motong semua. Mungkin pakai underpass kali Pak Ari. Oh gitu. Atau flyover lagi. Pakai jembatan mungkin jadi. Iya, iya, iya. Yang satu lewat atas, turun naik dari bawah. Nah sekarang Baik. pertanyaan saya Pak, Iya. kalau ini dihapuskan, dalam apa ceritanya? Kalau ini tidak ada Pak, kami di mana? Pacuan Kuda. Iya, iya, iya. Oh ya Pak, nanti ini itu jadi Pak Dinas Orata, coba dipikirkan di lahan di mana? Pindahnya. Terus saya bilang, oh jadi Pak Gubernur ini mau jadi proyek baru lagi nih. Nah gitu, wah apa? Bukan itu, enggak bukan maksud habis, apa dong? Iya, 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 iya. Ke Pak Wagub. Ada Pak Wagub, ada siapa? Ada Usil, karena Usil, iya, iya. Pak ini bagi apa? Dinas olahraganya, dia bilang, tolong Pak Firman dipikirkan tanahnya di mana? Iya, iya. Untuk pemindahan ini. Nah, Oh, terus saya udah mau begitu. Saya mau Gubernur. Nah ini Pak jadi proyek 2 Pak. Nah 200 miliar yang sekarang di sini Pak, Iya, iya, iya. hancurkan. Iya. Mau tanya Pak beli tanah berapa di Indonesia kan? Berarti harus punya 23 hektar lagi Pak. Berapa? Di mana? 23 hektar kali berapa Pak? Lalu bangunnya Pak, berarti apa Pak? 200 miliar menghancurkan yang 500 miliar. Iya kan? Ini taruh deh kita ambil 500 miliar. Berarti kan dia harus menghancurkan yang 500 miliar, ya kan? Untuk nah, berarti dua proyek, dua proyek kalau ibu bikin yang waduh seru juga nih. Oh enggak Pak, saya bikin. Maksud saya, nah ya bisa apa? Iya, iya, iya. Wow, dengar ya? Masa terus kita diusir begitu aja? Iya, iya. Saya bilang begitu. Tadi dua-duanya jelas Pak. Gitu aja kan. Itulah Pak. Jadi Iya, iya. kaget lah Pak. Bapak untuk setelah itu. Bapak bisa baca dilihat di YouTube kan ada DK itu. Iya, iya. Bapak bisa dengar saya ngomong apa di situ. Jadi disuruh gimana saya bicara, saya enak-enak saya aja. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, baik Pak Alex. Jadi kami catat semua Pak. Nanti di rapat kami munculkan di rapat Asian Games nanti direncanakan minggu depan. Lalu yang dokumen tertulis yang dari Bapak ini kan sudah lengkap ya. Ya, ya. Nanti kita akan berundingkan dengan Ibu Silvi nanti. Memang yang sehari-harinya itu Bu Silvi Pak yang akan ini, yang akan in charge di dalam masalah equestrian ini. Mudah-mudahan nanti ya bisa knockdown ya, artinya kalau habis ini juga dikembalikan fungsinya ke ini. Kalau itu kan ada satu solusi ya Pak ya. Satu solusi. Jadi gini Pak, knockdown itu pun tidak di arena pacunya Pak. Iya, 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 iya. Di samping-sampingnya bisa. Masih memungkinkan. Kalau dia nggak bisa, mari saya ukulin gitu. Iya, iya, iya. Kan usernya kita Pak. Iya, iya. Jangan dia bilang nggak bisa, tapi yang pakai memang Anda. Iya, iya. Kan gitu Pak. Karena di sini ada kepentingan Pak. Iya, iya, iya. Bapak saya tahu nih, ini awalnya, Pak ya. Ini semua arena pacuan kuda polo Mas. Iya, iya. 82 hektar. Iya. Lalu alasannya bayar PBB mahal, jadi dia macam-macam bikin. Ini kan tadi peresapan, lalu jalur hijau dirubah apa? Ini permanen kalau saya terus ini kena hukum. Dia lo di sini kandang kuda Pak dipindahin ke sini, diperkecil. Ini bikin real estate. Ini Real estate. Ini real estate, ya. Ini tempat Pembangunan Jaya Pak ya? Ya. Ini tadi ada Jakpro. Oh, Jakpro, ya. Ini 290. Dia pindah ke sini jadi 160. Nanti akan diperpanjang lagi, dijadikan 300. Cerita aja Pak. Equestrian juga nanti dibangun, nggak dibangun. Setelah saya ribut sama dia, kemarin ketemu Ahok, dibeginiin. Saya punya kantor, nggak ada juga. 7 tahun federasi nggak punya kantor Pak. Saya ketemu Ahok, ditunjuk kerjain. Itu akhirnya orang Pak, siapa ini pecat aja Pak, dipecat. Ganti yang ini. Wah ini memang SK ini juga minta dipecat juga nih. Karena apa? Ini orang misalnya dipecat gara-gara ini. Akhirnya dibangun. Nah di sini dibikin macam-macam Pak. Di sini bangun lagi. Kalau ini, nah sekarang ini dengan alasan dia nanti bikin setiap bulan pacuan. Temanya gitu Pak alasannya. Berarti pacuan tetap di sini berarti? Iya di sini. Tapi
kenyataannya setelah dia bangun kiri kanan semua dibikin macam-macam, nggak dikit yang bikin pakai uang kita sendiri. Yang artinya ya Pordasi karena memang punya dari pusat, daerah, seluruh Indonesia kumpul. Jadi artinya, nah sekarang udah kita ngalah, nggak ribut-ribut. Sekarang bikin lagi dengan ada kesempatan SEA Games, Asian Games ini, dia cari gara-gara Pak. Dia bikin ini dihapus supaya nanti kelihatan kita Kasam Kuda nggak ada orang kan ini nggak ada ini. Ya udah rata lah jadi bangunan lagi gitu Pak. Jadi ada ini harusnya fungsi 4 itu berlangsung di situ semua ya Pak. Jadi aman. Dan bukan tidak mungkin. Kalau dia bilang nanti tidak mungkin, bagaimana kalau kita bisa sama-sama ngitung? Nggak usah bayar lah. Kita ukurin nih, udah itu udah bantu Pak. Artinya nggak ada alasan. Nggak ada alasan Pak. Jadi dari Bapak yang mungkin dipertanyakan mereka selama ini dari awal pernah nggak PT Jakpro itu bertemu dengan Pordasi dan untuk membicarakan itu selesai. Pasti dia bilang mau nggak pernah Pak. Nah nggak pernahnya. Dan kebetulan yang diminta ini orang yang memasukkan orang bermasalah Pak. Jadi yang membawa siapa namanya itu? Mr. Ho ini adalah orang yang bermasalah. Yang misalnya Bukan orang yang membawanya. Namanya Rafiq. Dulu waktu Asian Games itu kita Pordasi maunya di sini, gitu Pak. Tapi dia nggak mau. Karena dia nggak mau. Karena dia nggak mau, maka dia bikin di luar. Akhirnya Pak ini pidana Pak. Kalau saya terusin, dia bikinlah di tempat dia sendiri. Saya misalnya punya tempat di situ, lalu apa namanya yang Artayasa, lahan pribadi. Bukan yang atasan aku. Lintas itu. Koin itu menggelontorkanlah uang ke Artayasa, Kemarin ada surat dari Burita sebelum turun meminta kepada Pordasi untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut. Loh, yang terima siapa? Yang suruh bertanggung jawab siapa? Pordasi. Apalagi saya dengar dari Bapak, kan nggak boleh membangun pakai uang negara di pribadi kan? Lahan pribadi. Nggak bisa. Nah itu dibangun di situ, jadi semua alat-alat perlengkapannya yang punya sekarang adalah Pribadi. Itu sudah ingetin, nggak boleh nih saya bilang. Masalah itu. Nah sekarang orang yang bersangkutan kok kesini? Ngotot di sini terus menghapuskan semua. Nah, ini ada agenda apa? Gitu. Jadi itulah maksud saya nanti Bapak saya sampaikan nanti ada suratnya Pak dari kita yang kita bilang kita nggak tahu menawar sama uang itu. Supaya Bapak rekomendasi nanti kepada. Iya Pak. Terkait dengan kasus yang lalu ya Pak ya. Nah, baik Pak Alex dan mungkin Bapak. Iya silakan Pak. Jadi ini Pak yang di London sekarang ini udah jadi taman kembali Pak. Panggung. Ini panggung nih. Jadi, di sini ya? Iya, ini kan di tengah-tengah kota ini, bangunan. Ini sebenarnya taman ini. Jadi tribunnya pun knockdown itu. Oh, yang sekarang ini? Iya. Iya. Nah, terus mungkin Pak yang kedua, mohon nanti misalkan ada rapat dengan secara menyeluruh, kami dari mungkin PP Pordasi yang nanti didampingin oleh Pordasi DKI juga mohon bisa diundang gitu. Artinya kan Pordasi ini kan sebagai National Federation-nya dari FEI, Indo Organisasi Internasional untuk Equestrian. Jadi apa-apa supaya koordinasi bukannya ke tadi yang disebutkan Pak Alex tadi ke Rafiq personil, tapi organisasi yang bermain di sini gitu. Jadi dikembalikan lagi mungkin tidak perorangan tapi kembali ke organisasi yang memang kami ini kebetulan saya di Pordasi Pusat juga Pak, di bawah Pak Edi Sadak, saya Wasekum di sana. Jadi artinya kalau memang itu dikembalikan ke organisasi kan kembali ke fitohnya Pak. Iya nggak mungkin lah di induk organisasi nggak diajak ya. Padahal kecuali equestrian itu tidak bagian dari Pordasi ya Pak ya. Ini kan bagian dari Pordasi ya. Jadi kita akan betul Pak. Deputi mohon izin. Iya Pak, silakan Pak. Menyampaikan 2 hari yang lalu ada SK1 dari Pamung Praja Polisi untuk mengosongkan tempat asrama itu. Ya memang itu ada yang belum clear itu beberapa wilayahnya bagian dari itu ya Pak ya. Iya. Ada yang digunakan untuk yang di pihak ketiga kan gitu ya Pak ya.
Jadi ini kerawanan karena mereka kan tetap memelihara kuda di situ. Kalaupun mau dipindahkan, ada solusinya dulu. Jangan mereka ini apa itu digusur atau diperintah paksa untuk keluar. Belum ada solusinya. Ini udah hari ini mulai ada keresahan. Ada di Kompas ada Pak. Ada kerawanan. Jadi mohon izin Pak, supaya jangan ada kerawanan sosial. Gimana caranya untuk mencegah dulu, jangan sampai ada solusi yang win-win solution, tidak menimbulkan kerawanan. Lalu begini Pak, ini kan kuda ini mungkin yang paling utama, kuda ini kan harus ada perawat, joki pelatih segala macam. Lalu kalau itu digusur, lalu terus bagaimana? Harus ada jalan keluarnya ya. Itu nggak bisa begitu saja. Harus bersama. Kuda itu milik perorangan atau ada yang titipan ya Pak? Gimana? Perorangan ya. Kita misalnya kita kan punya anggota. Nyewa. Nyawa sebelum kami tidak menyewakan lagi menurut tanggal 1. Kalau nggak menyewakan terus kita kemana? Sedangkan kita kan hari dan kita di sini Pak, itu ada surat dari Pak Gubernur mengundang supaya semua orang punya kuda semua untuk sudah 45 tahun dicapak baru gitu aja kan nggak bisa Pak. Gitu aja. Jadi harus ada uang kerohimannya dong. Kalau memang harus ini. Kita hanya gampang aja. Kita nggak perlu uang. Yang penting kita di mana. Harus latihan. Itu loh, dia jangan biasa anak perutnya. Pokoknya di situ kita di mana. Lalu terus apa ada tempat latihan kita. Sedangkan PON tinggal berapa bulan lagi Pak. Kita PON loh Pak ini. Pak Pacuan Bulan dan Nikusan ini dipertandingkan adalah PON ya. ikut PON bulan September. Lalu kita sudah 3 tahun latihan di situ, TC Pak. Lalu sekarang tiba-tiba diusir. Masa kita katakan Pak latihannya di Bandung tuh. Loh, di Bandung kan Jawa Barat saya bilang. Nah, mereka juga nggak kasih Pak. Karena di mana gitu. Itulah mungkin sekedar masukan saja Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Alex, jadi kami akan rekomendasikan ini ke Ibu Menko poin-poin yang tadi sudah Bapak sampaikan, sekaligus akan kita bawa di rapat Asian Games Pak. Nggak mungkin nanti ada gejolak setelah persiapan, dan ini akan digunakan nanti 2017 tes event Pak. Tes event kan akan 2017 bulan Oktober nanti tes eventnya ya. Jadi kita akan konsen untuk menyampaikan ini ke pihak DKI supaya tidak diabaikan begitu saja, ya Bang, supaya ada akomodasi terhadap masukan-masukan dari Pordasi, termasuk masalah status tempat yang selama ini digunakan. Ya, kalau begitu saja dipindah, tidak ada petunjuk lebih lanjut ya, ya Bang. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex dan Bapak-Bapak. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat kita cari solusinya. Dan kami akan siapkan juga surat ke Ibu Menko. Nanti kalau beliau berkenan, kita akan menyurati DKI. Di samping kita akan mengundang kita rapat ya, dan Pordasi. Dari KONI juga sudah ada surat Pak. Dari KONI sudah ada juga ya Pak. KONI DKI bahwa meminta untuk tidak ada nanti tidak lupa. Oh, kirimkan ya Pak, biar lengkap ya Pak. Biar lengkap ya. Dimakan ya. Baik. Sebagai bahan. Semua pihak dari Pemprov seluruh Indonesia juga sudah bikin saat kita bersama. Jadi bukan maunya DKI maupun pusat, seluruh Indonesia telah bikin rapat dan ada pernyataan dari KONI juga semua karena mereka ini ada barometer dari nasional kegiatan olahraga. Setelah dibina, justru yang membinanya adalah Gubernur yang Alisan Itu ya Pak. Baik Pak Alex. Terima kasih Pak Alex. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini akan